Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau jawabin sebuah komentar lagi dan komentarnya itu sebenarnya udah 2 minggu yang lalu ya. Tapi hari ini aku baru sempat bikinin videonya. Jadi sorry banget ya. Nah, pertanyaannya itu adalah bahas perbedaan bahasa Prancis di Prancis, Belgia, Swiss, dan Kanada. Nah, jadi pertanyaannya kayak gitu. Dan kira-kira apa ya perbedaannya? Padahal mereka sama-sama ngomong bahasa Prancis. Yuk kita simak videonya berikut ini. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Prancis ini sebenarnya merupakan negara besar. Penduduk pertamanya adalah bangsa Celtic ya, di zaman Antiquite atau zaman-zaman Romawi. Nah, pada saat itu ya kita tahu peperangan antara bangsa Celtic dan juga Julius Caesar. Nah, dari zaman-zaman itu sampai Republik kelima, artinya Prancis sudah melewati dinasti Merovingian, Charlemagne, terus ada Capetian, terus sampai juga ke Republik ya, karena monarki juga diganti dengan Republik pada saat itu, dan hari ini Prancis sampai pada Republik kelima. Nah, selama masa-masa itu, Prancis juga melakukan ekspansi ke beberapa negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dan akhirnya negara-negara ini disebut sebagai negara Frankofon. Dan secara konstitusional masih di bawah Prancis. Hasilnya ada banyak negara Frankofon di dunia, dan beberapa diantaranya adalah Belgia, terus ada Swiss, dan juga Kanada. Nah, Prancis menjajah Swiss yaitu terjadi pada tahun 1792 dan 1798. Dan Prancis menduduki daerah Vaud atau Canton de Vaud. Ya, jadi Canton de Vaud itu seperti daerah administratif yang ada di Vaud. Terus untuk Belgia, Prancis menganeksasi Belgia sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama itu terjadi pada tahun 1792 tapi berujung pada kekalahan. Nah, kemudian yang kedua terjadi pada tahun 1814. Nah, selanjutnya Kanada. Kanada pertama kali ditemukan oleh Jacques Cartier pada abad ke-16. Jadi, dia adalah seorang pelaut untuk Prancis. Kemudian dia kebetulan lewat di Amerika Utara dan menemukan daerah ini. Dan karena inilah Prancis mengklaim daerah ini sebagai jajahan Prancis dan kemudian disebut sebagai New France. Namun pada abad ke-18 sayang banget Prancis kalah dengan Inggris dalam perang 7 tahun. Nah, walaupun kita tahu ada banyak negara Frankofon atau bekas jajahan dari Prancis, mereka nggak bisa serta-merta mengikuti semuanya secara 100%. Tentu ada perbedaan-perbedaan di antara negara-negara ini. Dan akhirnya ditemukan sebuah istilah yaitu Standard French. Bahasa Prancis standar yang digunakan di Prancis. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam perbedaan bagaimana penutur bahasa Prancis di Prancis, Belgia, Swiss, dan juga Kanada berhitung. Ya, jadi kalau orang Prancis berhitung kan kayak 1, 2, 3, 4, terus angka puluhannya itu menjadi 20 untuk 20, 30 untuk 30, terus 70 untuk 70, 80 untuk 80, dan 90 adalah 90. Tapi di Swiss beda lagi, dia masih menggunakan hitungan klasik, yaitu dengan menggunakan septong untuk 70, huitong untuk 80, dan nonong untuk 90. Nah, kalau di Belgia, 70-nya masih sama, septong, 90-nya juga nonong, tapi untuk 80-nya dia menggunakan 80. Nah, ini agak rumit lagi ya. Kenapa nggak klasik-klasik aja sekalian, tapi malah campur-campur ya. Ada yang modernnya juga, seperti bahasa Prancis. Nah, kalau Kanada, ini kebetulan dia mirip banget sama bahasa Prancis. Jadi, pakainya 70 untuk 70, 80 untuk 80, dan 90 untuk 90. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dalam Prancis dan Swiss. Ya, bahasa Prancis di Prancis dan bahasa Prancis di Swiss. Nah, ketika orang Prancis itu bilang sama-sama, di Prancis kita bakal bilang je vous en prie atau je t'en prie. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Prancis di Swiss, mereka bilangnya à votre service. À votre service. Voilà. Nah, terus kalau misalnya kita bilang parkir ya, di bahasa Prancis, mereka bilangnya gare. Gare. Tapi kalau di dalam bahasa Prancis Swiss, mereka bilangnya parquet. Nah, sebenarnya dari kata park
kemudian dia mendapat transformasi ya, mungkin karena di sana juga ada banyak bahasa, terus akhirnya menjadi parquet. Parquet. Itu bentuk infinitifnya. Kemudian kalau untuk HP itu di Prancis bilangnya portable, tapi di Swiss itu bilangnya Natel. Natel. Nah, yang paling unik juga ini adalah tentang jam makan ya. Kalau jam makan di Prancis mereka bilangnya petit déjeuner untuk breakfast, terus ada déjeuner untuk makan siang, kemudian dîner untuk makan malam. Nah, kalau di bahasa Prancis Swiss ini agak berbeda. Mereka bilangnya déjeuner untuk makan pagi, terus dîner untuk makan siang, dan souper untuk makan malam. Di kedua bahasa ini juga mereka menggunakan question tag ya. Secara umum kita juga pakai question tag di bahasa Indonesia ya. Nah, jadi question tag ini adalah pemarkah tanda tanya yang cenderung ada di dalam kalimat deklaratif. Misalnya dalam bahasa Prancis itu mereka bilang tu viens ou quoi? Nah, ada ou quoi di sana. Ya, artinya kamu ikut atau enggak gitu. Atau gimana? Ya, kayak gitu. Ou quoi. Nah, kalau di Swiss dia bilangnya tu viens ou bien. Nah, jadi di sana dia pakai ou bien au lieu de ou quoi. Voilà. Itu perbedaannya tentang menggunakan question tag di bahasa Prancis-Prancis dan juga Prancis-Swiss. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan kata yang ada di Prancis-Prancis dan juga Prancis-Belgia. Oke, yang pertama ada kata toilet. Nah, kalau di Prancis, kata toilet ini selalu dalam bentuk jamak. Tapi kalau di Belgia, dia bisa dalam bentuk singular. Jadi misalnya orang Prancis bilang aller aux toilettes, nah tapi orang Belgia bilangnya aller à la toilette. Untuk gendernya sama-sama feminin. Nah, terus ada juga yang unik di dalam bahasa Prancis Belgia yaitu terkait penggunaan fillers. Nah, fillers ini adalah sebuah ekspresi yang digunakan oleh seseorang, tapi dia tidak memiliki makna yang pasti. Jadi untuk mengisi ruang-ruang kosong aja di dalam kalimat, ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Prancis mungkin teman-teman juga tahu kalau mereka itu suka menambahkan seperti bon, ba, bang, dan yang lain sebagainya. Misalnya kalau contoh kalimatnya kayak gini, ba, si tu veux, nah ada bah di depannya itu. Nah itu adalah fillers ya. Nah kalau di dalam bahasa Prancis Belgia mereka cenderung menggunakan une fois di akhir kalimat. Dan ini sangat khas Belgia banget ya. Jadi kalau teman-teman ke Belgia terus pakai kayak gini, wah kamu bisa bahasa Prancis Belgia ya. Pasti dibilang kayak gitu. Nah, cuman hati-hati karena aku juga lihat di internet ya, banyak orang yang bilang hati-hati untuk menggunakan une fois ini karena une fois ini sangat sering digunakan oleh orang Prancis di Prancis untuk orang penutur bahasa Prancis di Belgia. Ya, jadi lebih pejoratif aja maknanya. Jadi hati-hati aja supaya orang Belgianya nggak tersinggung. Nah, terus ada perbedaan juga terkait dengan kata serviette ya. Kalau di Prancis, serviette itu artinya napkin dan juga towel. Nah, beda kalau di Belgia, serviette artinya cuma napkin aja. Kalau towel adalah essuie. Essuie. Essuie atau essuie, aku juga kurang tahu bacanya kayak apa ya. Karena ini Belgia banget sih. Nah, kemudian yang terakhir yang aku rangkum sini terkait bahasa Prancis di Prancis dan juga bahasa Prancis di Belgia adalah bagaimana mereka mengucapkan sampai nanti ya. Kalau misalnya bahasa Prancis bilang à tout à l'heure dalam kurun waktu yang cukup singkat ya, sampai nanti, tapi mungkin sorenya atau kapan gitu bilangnya à tout à l'heure. Nah, kalau di Belgia mereka bilang à tantôt. À tantôt. Voilà. Nah, selanjutnya bahasa Prancis di Prancis dan juga bahasa Prancis di Kanada. Oke, yang pertama adalah sama-sama. Kalau di bahasa Prancis di Prancis, mereka bilangnya je t'en prie atau je vous en prie. Nah, kalau di Kanada, mereka bilangnya bienvenue. Nah, ini sebenarnya khususnya untuk orang yang deket ya. Jadi antara teman dengan sahabatnya atau misalnya seseorang dengan pacarnya dan yang lain sebagainya yang cukup dekat. Jadi mereka bilang sama-sama itu bienvenue. Nah, beda halnya kalau di Prancis, bienvenue itu artinya untuk menyambut seseorang ya. Bienvenue dans la bla 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 bla. Nah, selanjutnya yang unik di Kanada adalah bagaimana mereka menggunakan kata on lebih sering daripada nous.
Ya, jadi nous atau on ini sama-sama artinya kami dalam bahasa Prancis. Nah, kalau di Prancis bisa menggunakan salah satu dari keduanya, di Kanada juga, tapi di Kanada lebih sering menggunakan kata on untuk menggantikan itu. Kalau kata on ini di Prancis itu lebih variatif lagi fungsinya, nggak cuma kami aja, tapi bisa berarti seseorang. Ya, siapapun yang kita nggak tahu jelas siapa dia sebenarnya. Jadi, on dit c'est bla 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 bla, itu artinya katanya sih. Nah, katanya kita nggak tahu siapa ya. Katanya kayak gitu. Nah, selanjutnya di Kanada juga lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi lebih banyak ada anglicisme-nya di sana karena ya di Kanada ada dua bahasa resmi ya, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Nah, bahasa Prancis itu lebih digunakan di Ontario, New Brunswick, terus ada juga di Quebec ya. Hal ini terjadi karena Kanada itu sempat dijajah juga dengan Inggris ya. Jadi Prancis datang duluan, terus datang Inggris, terus Prancis kalah, terus masyarakat Prancis yang ada di sana mereka lebih ditekan, terus sistem pemerintahannya juga make aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Britania Raya. Nah, tapi yang unik adalah Quebec masih mayoritas menggunakan sistem dari Prancis. Oke, jadi hal itulah yang menyebabkan kenapa Kanada ada yang menggunakan bahasa resminya Prancis, ada juga daerah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Tapi rata-rata orang di sana adalah bilingual. Beda dengan orang Prancis yang asli Prancis, mereka cenderung nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi kalau di Kanada, ya mereka bisa. Jadi walaupun mereka tinggal di Quebec atau Ontario, mereka juga sebenarnya dikit-dikit bisa bahasa Inggris. Nah, selain itu ada juga yang cukup unik di Kanada ini adalah kalau orang Quebec itu disebut dengan Québécois, tapi orang Prancis yang ada di Montreal, yang ada di yang ada di Ontario, mereka nyebutnya Franco-Ontarien. Franco ini dan yang lain sebagainya. Ya, beda dengan Quebec yang punya sebutan sendiri yang Prancis banget yaitu Québécois. Oke. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini ya, semoga pertanyaannya terjawab. Sebenarnya ada banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lihat perbedaan antara bahasa Prancis di Prancis dan beberapa negara Francophone dan sangat linguistik banget ya. Misalnya ya tentang bunyi-bunyian, bagaimana letak lidahnya, rongga mulutnya dan yang lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah itu kita lihat aja video berikut ini ya tentang bagaimana perbedaan antara bahasa Prancis di Prancis dan Prancis Swiss, Kanada dan juga Belgia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien Nerlenkov et je suis suisse d'origine russe. Mes parents viennent de Moscou, en Russie, la capitale de Russie, et moi j'étais né à Miami. Non, non, tu ne te trompes pas, tu es bien sur ma chaîne. Moi c'est Mary, j'ai 19 ans et je suis d'origine belge. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir une partie de la culture belge qui est le belgicisme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez qu'il y a un certain temps, mes vidéos étaient pas mal dédiées au Québec, aux expressions québécoises et tout, le tralala. Oke, jadi segitu dulu untuk di video kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau kamu suka dengan video kali ini. Dan kamu juga bisa bertanya tentang apapun ya, perihal bahasa Prancis. Dan semoga aku bisa jawab sih. Kalau nggak bisa ya aku maaf banget. Oke, jadi itu aja dulu. Sampai jumpa.